Bab 276, Kekuatan Surga. Fang Yu sedang menyelam, matanya bersinar merah dan ekspresinya tegas. Tinju surgawi. Ini adalah teknik tinju yang diajarkan kepadanya oleh gurunya, dan ini juga merupakan teknik rahasia unik dari Sekte Tiadao. Fang Yu membutuhkan lebih dari 2000 tahun untuk menguasai teknik tinju ini. Boom! Dengan suara keras, dua bola energi berisi kekuatan hukum ruang yang terkondensasi di depan mulut monster itu terlontar pada saat yang sama dan meledak ke arah Fang Yu. Boom! Mundurnya serangan itu membuat monster itu kesulitan untuk menopang dirinya sendiri. Tubuhnya yang besar jatuh ke belakang, meninggalkan retakan cekung yang besar di tanah. Dua sinar cahaya hitam berisi aura penghancur melesat ke arah Fang Yu di udara. Tetapi Fang Yu tidak menghindar dan terus jatuh lurus ke bawah. Pengadilan kematian. Yuan Shaoqin yang berada jauh tersenyum dingin. Para prajurit yang berdiri di kejauhan memiliki wajah pucat. Ketika mereka menggunakan serangan ini sebelumnya, ledakannya saja membuat mereka tampak sangat malu. Sekarang dua bola energi diledakkan pada saat bersamaan, kekuatannya begitu mengerikan hingga tidak terbayangkan. Para prajurit itu benar-benar diliputi rasa takut dan bahkan tidak mau berusaha melarikan diri. Mereka hanya berdiri di sana dan menatap langit di kejauhan. Energi sejati berwarna merah muda terpancar dari tubuh Fang Yu. Tinju besar yang tembus pandang itu menyelimuti dirinya sepenuhnya. Menghadapi dua kekuatan hukum ruang yang datang padanya pada saat bersamaan, Fang Yu bahkan tidak berkedip. Kekuatan hukum ruang memang lebih kuat dari energi biasa. Namun, apa yang dia gunakan sekarang adalah kekuatan tertinggi surga. Apa yang disebut kekuatan hukum ruang angkasa hanya dapat dihancurkan ketika bertemu dengan kekuatan surga. Boom! Detik berikutnya, Fang Yu bertabrakan dengan dua lampu hitam. Seluruh lembah abadi yang runtuh berguncang hebat, dan cahaya yang kuat meledak, membuat orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Hanya Fang Yu dan monster di dalamnya yang bisa melihat satu sama lain. Kedua energi yang mengandung kekuatan hukum ruang segera menghilang saat menyentuh tinju raksasa tembus pandang itu. Ini benar-benar kehancuran. Ia hancur berkeping-keping dan berserakan di udara, bahkan tidak mampu melepaskan kekuatan yang seharusnya. Tetapi tinju raksasa itu masih ada, menghantam ke arah lokasi monster itu. Ah! Monster itu membuka mulutnya dan meraung, tetapi tidak mundur. Sebaliknya, ia melesat menuju Fang Yu. Tidak punya otak. Mata Fang Yu dingin. Dia mengangkat tinjunya dan meninju monster yang menyerbu ke arahnya. Tinju raksasa yang awalnya tembus pandang tiba-tiba menjadi padat dan menghantam monster itu. Di depan tinju besar itu, tubuh monster itu tidak ada apa-apanya. Baru setelah tinjunya mendekat, monster itu tampaknya menyadari bahaya akan datang. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan memadatkan lubang hitam, mencoba menyerap energi tinju raksasa di depannya. Namun hal itu tidak terjadi. Boom! Tinju besar itu menghantam tubuh monster itu langsung. Retakan. Dalam sekejap, retakan-retakan kecil muncul di tubuh monster yang sangat kuat itu, lalu ia hancur. Seluruh monster itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Fang Yu, dan tubuhnya berubah menjadi tumpukan pecahan yang berceceran di tanah. Fang Yu mendarat di tanah, menatap tinjunya dengan emosi di matanya. Bertahun-tahun setelah menguasai tinju Dao surgawi, Fang Yu hampir tidak pernah menggunakannya lagi. Bukan karena tidak ada lawan, tetapi karena mereka tidak ingin menyentuh kenangan terindah Sekte Tiadao. Fang Yu awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan Dao surgawi, dan tidak bisa lagi menggunakan tinju Dao surgawi. Namun ketika dia ingin menggunakannya, dia menggunakannya. Tinju Dao surgawi dan prinsip Dao surgawi tampaknya tertanam dalam tubuhnya dan menjadi bagian dari dirinya. Cahaya itu perlahan memudar. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan semua orang, serangan monster itu tidak berdampak banyak pada mereka. Setelah berguncang beberapa saat, tanah segera kembali tenang. Dan hembusan angin kencang yang dibayangkan tidak terjadi. Apa yang telah terjadi? Semua orang menatap tanah di hadapan mereka dan segera melihat sebuah sosok berdiri di atas sebongkah puing. Fang Yu. Dia belum mati. Wajah semua orang berubah dan mereka segera mencari monster itu. Saya mencari-cari tapi tidak dapat menemukannya. Aku sepertinya melihat salah satu cakar monster itu. Pada saat ini, seorang prajurit berkata dengan ngeri. Itu bukan hanya satu cakar. Lihat ke sana. Prajurit lain menunjuk ke depan. Semua prajurit menoleh ke arah lokasi itu dan melihat bongkahan besar puing hitam disertai cairan hitam lengket. Cairan itu mengalir ke tanah, dan asap putih keluar disertai suara mendesis. Sulit untuk mengetahui apa yang ada di sana hanya dengan melihat tumpukan puing-puing, tetapi di antara puing-puing itu, ada dua cakar hitam yang patah, kepala serigala yang terbelah dua, dan beberapa bagian tubuh ular piton. Dari bagian-bagian ini, dapat disimpulkan bahwa pecahan-pecahan ini adalah tubuh monster yang sangat mengerikan tadi. Apakah itu mayat monster? Para prajurit membuka mata lebar-lebar dan menatap tumpukan pecahan itu. Tak seorang pun dapat mempercayainya. Monster dengan tubuh sekuat itu dan ukuran sebesar itu benar-benar hancur berkeping-keping. Cara ampuh apa yang mesti dipakai untuk mengalahkan monster seperti ini?
Teringat pada Fang Yu yang pernah jatuh dari langit sebelumnya dan auranya yang membuat mereka ingin memujanya, para prajurit pun terkejut dan menatap Fang Yu yang berdiri tak jauh dari mayat monster itu. Pemuda ini benar-benar bagaikan dewa yang turun dari surga. Dia mengubah situasi yang pasti gagal menjadi sesuatu yang lain. Tuan, Fang Yu, tampaknya telah mengalahkan monster itu. Livia bertanya dengan ragu. Diana tersenyum tipis di wajah pucatnya, bersandar di batang pohon, dan berkata lembut, "Baiklah, sudah kubilang dia tidak akan kalah." Bagaimana? Ini mungkin. Setelah melihat tubuh binatang suci yang hancur, kepercayaan diri Yuan Shaoqin menghilang, digantikan oleh kengerian dan ketakutan. Inilah binatang suci dari kultus Wushen mereka. Makhluk terkuat yang diberi makan oleh darah dan jiwa orang yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah menguasai kekuatan hukum ruang angkasa, dan tubuhnya lebih kuat dari makhluk lainnya. Namun sekarang, ia telah hancur berkeping-keping. Yuan Shaoqin menjadi pucat, tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia mengambil risiko besar untuk bekerja sama dengan Sekte Bintang Surgawi hanya untuk menyerap darah dan jiwa lebih dari 300 prajurit yang memasuki lembah dan menggunakannya untuk mengorbankan binatang suci sehingga binatang suci itu dapat berevolusi ke bentuk berikutnya. Dia telah berhasil menyelesaikan setengah rencananya. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Yuan Shaoqin menatap Fang Yu dari kejauhan, matanya merah. Binatang suci merupakan fondasi agama Wushen mereka. Menurut catatan leluhur kultus Wushen, jika binatang suci berevolusi 2 kali lagi, ia akan mencapai bentuk terakhirnya. Pada saat itu, kultus Wushen akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Jangan lagi menganggap serius asosiasi bela diri, sekte-sekte besar, atau bahkan para pengatur. Sial, siapa dia sebenarnya? Yuan Shaoqin menatap Fang Yu, semburan niat membunuh meletus dari tubuhnya. Uskup Yuan, sebenarnya binatang suci itu tidak akan pernah mati. Pada saat ini, seorang pria berjubah ungu tiba-tiba mengirim pesan kepada Yuan Shaoqin. Wajah Yuan Shaoqin berubah, dia berbalik, menatap pria berjubah ungu itu, dan bertanya, "Apa maksudmu?" Meskipun ia adalah kardinal hitam, seni memanggil binatang suci selalu dikuasai oleh 8 kardinal ungu. Karena itu, pemahamannya tentang binatang suci jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 8 kardinal berjubah ungu. Binatang suci itu adalah makhluk bawah tanah dan awalnya tidak memiliki kehidupan. Meskipun tubuhnya sekarang hancur berkeping-keping, kita dapat menyusunnya kembali sepenuhnya. Namun, kita perlu mengorbankan lebih banyak jiwa darah, kata pria berjubah ungu itu. Bisakah tubuh binatang suci direkonstruksi hanya dengan mengorbankan jiwa darahnya? Yuan Shaoqin bertanya dengan suara yang dalam. Ya, jawab pria berjubah ungu. Aktifkan sepenuhnya formasi pengorbanan darah. Kuras darah dan jiwa semua prajurit yang masih hidup secepat mungkin dan korbankan mereka kepada binatang suci agar ia dapat membangun kembali tubuhnya. Yuan Shaoqin berkata dengan tatapan tajam di matanya. Tapi, akan butuh waktu untuk mengaktifkan formasi pengorbanan darah sepenuhnya. Pria berjubah ungu menatap Fang Yu di kejauhan dengan ketakutan di matanya. Pria muda ini sangat kuat, lebih kuat dari yang dapat saya bayangkan. Selama dia menghalanginya, formasi pengorbanan darah tidak dapat diaktifkan. Selain itu, binatang suci itu telah hancur berkeping-keping oleh pukulan Fang Yu. Artinya, binatang suci itu pada tahap ini nampaknya tidak sebanding dengan pemuda ini. Bahkan jika tubuhnya dirakit kembali, apa yang dapat dilakukannya? Aku akan menghentikan Fang Yu, kamu aktifkan saja formasi pengorbanan darah. Yuan Shaoqin berkata dengan dingin, aku tahu apa yang kamu takutkan. Namun, kamu harus tahu bahwa sekuat apapun seorang prajurit, kekuatan fisik dan energi sejatinya terbatas. Setelah pertarungan tadi, ki internal Fang Yu pasti sudah sangat terkuras. Ini kesempatan kita. Bab 277, Kekuatan Cincin Halus. Asal kau bisa menghidupkan kembali binatang suci itu, dan kemudian kita bekerja sama, kita pasti bisa menyingkirkan Fang Yu. Anak ini telah menjadi musuh besar kultus Wushen kita. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Kita harus menyingkirkannya, kalau tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Saat Yuan Shaoqin berbicara, aura pembunuh di tubuhnya meledak sepenuhnya. Dimengerti, Uskup. 8 pria berjubah ungu menjawab serempak dan mundur pada saat yang sama. Yuan Shaoqin menatap Fang Yu, pikirannya bergerak, dan dia menghilang di tempat. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat tumpukan pecahan tubuh monster di depannya. Udara dipenuhi bau amis pekat yang memuakkan. Fang Yu berbalik dan ingin pergi, tetapi sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu Yuan Shaoqin. Pada saat ini, Yuan Shaoqin memancarkan niat membunuh yang kuat, dengan udara hitam mengelilingi tubuhnya. Jika kau punya waktu, aku sarankan kau kembali saja dan menguburkan hewan peliharaanmu dan jangan ganggu aku. Fang Yu berkata dengan ringan. Wajah Yuan Shaoqin muram dan hatinya terbakar amarah. Fang Yu di depanku terlalu sombong. Beraninya kau menyebut binatang suci Sekte Wushen sebagai hewan peliharaan. Fang Yu, sudah kubilang kau tidak bisa mengubah kematian yang sudah pasti. Saat Yuan Shaoqin berbicara, semakin banyak energi hitam terpancar dari tubuhnya, dan hampir menutupi area di sekitarnya. Saya tidak suka lingkungan yang terlalu gelap. Fang Yu berkata sambil melambaikan tangannya ke depan. Boom!
Sebuah kekuatan besar meledak ke arah Yuan Shaoqin. Udara hitam segera tersebar. Tapi Yuan Shaoqin telah menghilang. Detik berikutnya, Yuan Shaoqin muncul di belakang Fang Yu, memegang paku tajam yang bersinar dengan cahaya dingin di tangannya, dan menusuk Fang Yu dari belakang. Tetapi Fang Yu tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Dia berbalik, meraih paku itu, dan meninju wajah Yuan Shaoqin. Boom! Pukulan itu tidak mengenai apapun. Sosok Yuan Shaoqin berubah menjadi gumpalan gas hitam dan melayang di udara. Dan kemudian, setiap layan udara hitam yang tersebar perlahan-lahan bertambah dan mengembun menjadi sosok manusia di udara. Setelah gas hitam menghilang, 10 Yuan Shaoqin muncul di sekitar Fang Yu. Sihir macam apa ini? Para prajurit di kejauhan terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Seharusnya itu adalah keterampilan fisik tingkat tinggi, tapi bisa memiliki 10 inkarnasi di saat yang sama. Itu terlalu kuat, kata seorang master bela diri. Lihat, ke-10 klon ini bisa melakukan gerakan yang berbeda. Ini bukan sekadar ilusi. Seru guru lainnya. Pada saat ini, 10 Yuan Shaoqin yang mengelilingi Fang Yu mulai membuat segel yang berbeda di tangan mereka, seolah-olah mereka ingin menggunakan semacam sihir. Boom! Pada saat ini, gelombang udara keluar dari tubuh Fang Yu dan menyebar ke segala arah. 10 Yuan Shaoqin yang berdiri di dekatnya langsung terhempas oleh hembusan udara itu. 10 Yuan Shaoqin semuanya berubah menjadi gas hitam dan melayang di udara. Kemudian, satu persatu sosok mengembun. Kali ini, total 20 Yuan Shaoqin muncul. Fang Yu meninju lagi, menghancurkan 20 Yuan Shaoqin. Tetapi gas hitam itu menyebar lagi dan mengembun menjadi 30 Yuan Shaoqin. Tak berujung. Para prajurit di kejauhan semuanya tercengang pada saat ini. Ada teknik ajaib seperti itu di dunia ini. Dengan menguasai teknik ini, terlepas dari apakah Anda dapat mengalahkan lawan, setidaknya Anda akan menjadi tak terkalahkan. Rekan Taois ini pasti telah menghabiskan banyak energi sejatinya saat melawan monster itu. Sekarang menghadapi sihir Yuan Shaoqin yang sulit, situasinya mungkin tidak baik. Seorang guru bela diri berkata dengan suara yang dalam, kita harus bekerja sama untuk membantu sesama penganut Tao melawan Yuan Shaoqin. Ketika Panglima Perang ini berkata demikian, ia segera mendapat persetujuan dari beberapa Panglima Perang dan Grandmaster lain yang masih hidup. Monster itu telah mati, dan ketakutan di hati mereka telah hilang. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan urusan dengan kultus Wushen. Namun, saat beberapa prajurit tengah bersiap menyerang, terdengar teriakan dari belakang. Ketika dia berbalik, dia melihat lebih dari selusin pengikut sekte tergeletak di tanah di belakangnya. Wajah mereka ketakutan, kulit mereka kehilangan warnanya. Ini persis situasi yang sama seperti sebelumnya. Melihat pemandangan ini, wajah beberapa master bela diri dan Grandmaster berubah drastis. Yuan Shaoqin jelas sedang bertarung dengan Fang Yu, siapa dia? Pada saat ini, seorang guru memperhatikan bahwa di langit yang jauh, 8 orang berjubah ungu sedang bekerja bersama. Mereka menempelkan tangan mereka dan melantunkan beberapa mantra. Mereka melakukannya, kita. Perkataan sang Grandmaster terputus sebelum suaranya tiba-tiba berhenti, dan dia terjatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan dan ngeri. Warna darah pada kulit menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Beberapa guru besar bela diri yang menyaksikan sang guru besar jatuh ke tanah hendak berbicara. Tetapi saat ini, jeritan di belakangnya terus berlanjut. Orang-orang jatuh satu demi satu dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, kata-kata Yuan Shaoqin akan segera menjadi kenyataan. Semua prajurit yang memasuki lembah abadi yang jatuh akan mati. Tuan, Livia menatap sejumlah besar prajurit yang sekarat di belakangnya dan tubuhnya gemetar. Situasinya baru saja membaik, tetapi tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk dalam sekejap mata. Mereka awalnya mengira monster itu telah mati dan mereka diselamatkan. Tapi sekarang, dia telah jatuh ke jurang mengerikan lainnya. Melihat laju kematian sekelompok orang itu, giliran dia pun akan segera tiba. Saya belum mau mati, guru, dan saya juga tidak mau Anda mati. Livia sudah tidak kuat menahan rasa takutnya, dia pun menangis. Diana mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya tanpa berkata apa-apa. Ada semakin banyak Yuan Shaoqin di sekitar Fang Yu, dan sekarang jumlahnya hampir 50 atau 60. Pada saat ini, Fang Yu mendengar jeritan dan tangisan datang dari jauh. Apa yang telah terjadi? Fang Yu sedikit mengernyit dan melihat ke kejauhan, hanya melihat sekelompok mayat tergeletak di tanah. Pengorbanan darah. Fang Yu tiba-tiba menyadari sesuatu, menoleh untuk melihat langit di kejauhan, dan melihat 8 pria berjubah ungu yang sedang mengaktifkan formasi pengorbanan darah. Jika orang-orang ini tidak dihentikan, Diana dan pengikutnya kemungkinan besar akan terkuras darah dan jiwanya. Memikirkan hal ini, Fang Yu ingin bergerak dan bergegas menuju 8 pria berjubah ungu. Kamu pikir kamu bisa berjalan? Puluhan Yuan Shaoqin berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka mengandung kekuatan jiwa tertentu yang mengejutkan orang. Sebentar lagi kau juga akan mengorbankan jiwa darahmu kepada binatang suci sekteku. Sampai saat itu, tinggallah di sini. Puluhan Yuan Shaoqin mencibir dan mengulurkan tangan kanan mereka secara bersamaan.
Seutas benang perak keluar dari ujung setiap jari dan melilit tubuh Fang Yu. Puluhan Yuan Shaoqin melakukan hal yang sama, dan tubuh Fang Yu dibungkus dengan ratusan benang perak. Jenis tali ini bukanlah tali biasa, melainkan tali pengikat jiwa yang terbuat dari bahan khusus. Yuan Shaoqin menarik tangannya, dan tali yang melilit Fang Yu pun mengencang. Sekarang, jiwamu ada di bawah kendaliku. Yuan Shaoqin berkata dengan cahaya dingin di matanya. Fang Yu hanya merasakan semburan kekuatan jiwa yang terpancar dari benang perak, mencoba menembus tubuhnya dan menyentuh jiwanya. Jangan buang-buang waktuku. Fang Yu berkata dengan suara dingin, dan tulang-tulang di bawah kulitnya memancarkan cahaya kemasan yang kuat. Boom! Fang Yu membuka lengannya, dan benang perak yang melilit tubuhnya langsung putus. Kemudian, Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju 8 pria berjubah ungu di kejauhan. Yuan Shaoqin terkejut melihat benang pengikat jiwa itu terlepas begitu mudahnya. Namun dia segera sadar, dan puluhan tubuh mengejar Fang Yu pada saat yang bersamaan. Dia mengeluarkan kunci emas dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke depan. Kunci emas itu mengembang di udara dan terbang ke arah Fang Yu dengan kecepatan tinggi. Ini adalah senjata sihir pengendali terkuat yang dimilikinya. Secara teori, ia bahkan dapat menahan seorang Martial Saint. Benar-benar menyebalkan, ini saat yang tepat untuk mencoba kekuatan cincin ini. Fang Yu tampak kedinginan saat dia mengeluarkan cincin emas antik dari tas penyimpanannya. Itu adalah cincin halus yang diperoleh dari Livia. Fang Yu memasangkan cincin itu di jari telunjuk tangan kanannya. Bas! Cincin halus itu bergetar hebat, menimbulkan suara metalik, dan bersamaan dengan itu cahaya putih menyilaukan muncul di permukaan. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan meninju 8 pria berjubah ungu yang berjarak 300 meter. Retakan! Udara di depan kepalan tangan itu tiba-tiba muncul retakan besar satu demi satu, bagaikan pecahan kaca bening yang pecah. Kekuatan ruang yang ditekan oleh ledakan ruang yang langsung terdistorsi melesat ke arah 8 pria berjubah ungu di kejauhan. Pada saat ini, 8 pria berjubah ungu yang mengoperasikan formasi pengorbanan darah dengan seluruh kekuatan mereka merasakan bahaya yang mendekat. Suatu kekuatan penghancur tengah datang ke arah mereka. Minggir! Salah satu pria berjubah ungu berteriak dengan ekspresi berubah. Boom! Namun suaranya baru saja keluar ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh ke-8 lelaki berjubah ungu itu meledak di udara secara bersamaan, menyemburkan darah ke udara. Tubuh 8 pria berjubah ungu di tingkat kehormatan bela diri berubah menjadi busa hampir dalam sekejap. Boom! Pada saat yang sama, sebuah lubang besar meledak ke pegunungan di belakang mereka, membentuk ngarai. Ketebalan pegunungan yang mengelilingi lembah abadi yang jatuh sedikitnya 100 meter. Yuan Shaoqin yang mengejar Fang Yu dari belakang, patah hati saat melihat pemandangan ini. Bab 278, Akhir Yuan Shaoqin. Kunci emas yang dilemparkan Yuan Shaoqin kini telah mendarat di kepala Fang Yu dan hendak mengikat Fang Yu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan meninju kunci emas di atasnya lagi. Retakan! Sebuah retakan besar muncul di udara. Boom! Kunci emas yang dapat mengunci seseorang ke alam Martial Saint hancur dalam sekejap. Yuan Shaoqin, yang berada tidak jauh di belakang Fang Yu, tercengang saat melihat 8 kardinal berjubah ungu terbunuh dalam sekejap. Ini, kekuatan macam apa ini? Yuan Shaoqin merasakan jiwanya bergetar. Dia awalnya mengira bahwa setelah pertarungan pertama dengan binatang suci, Fang Yu sudah menghabiskan banyak energi dan sudah kehabisan tenaga. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Fang Yu, seperti lubang tanpa dasar, tidak terduga. Fang Yu belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Jantung Yuan Shaoqin berdebar kencang dan bulu kuduknya berdiri. Setiap inci tubuhnya memberitahunya bahwa bahaya akan datang. Dia harus segera meninggalkan lembah abadi yang jatuh, kalau tidak dia akan mati. Fang Yu menatap cincin halus di jarinya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan cincin ini tidak sekuat yang dibayangkannya. Ada batas atas sejauh mana ia dapat mendistorsi ruang. Pukulan Fang Yu barusan hampir merupakan kekuatan terkuat yang dapat dilepaskan cincin ini saat ini. Batas atasnya tidak boleh terlalu rendah. Fang Yu menatap cincin di tangannya dan mengerutkan kening. Setelah mengenakan cincin itu, dia dapat merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam cincin itu. Namun daya yang dapat ditampilkan saat ini kurang dari setengahnya. Kemungkinan besar cincin ini belum sepenuhnya aktif. Selain menyerap energi yin, cincin tersebut harus memiliki cara untuk mengaktifkannya. Fang Yu melepas cincin itu dari jarinya dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan. Bagi para pendekar biasa, cincin ini jelas merupakan senjata sihir ofensif yang sangat ampuh. Selama Anda memakainya, kekuatan Anda dapat langsung ditingkatkan lebih dari 2 tingkat. Kalau saja tenaganya bisa dimaksimalkan sepenuhnya, pasti akan lebih dahsyat lagi. Namun bagi Fang Yu, cincin ini agak tidak berguna. Lebih baik menggunakan pukulanmu sendiri daripada menggunakannya. Kekuatan fisiknya saat ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Sementara Fang Yu terganggu, Yuan Shaoqin segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya. Pada saat yang sama,
tubuhnya berubah menjadi beberapa helai udara hitam yang sangat ringan, yang mengikuti angin dan dengan cepat terbang keluar dari lembah abadi yang jatuh. 8 kardinal berjubah ungu tewas, binatang suci terhempas menjadi tumpukan mayat, namun tidak semua prajurit di lembah abadi yang jatuh tewas. Rencana kerjasama dengan Sekte Bintang Surgawi yang dipimpin Yuan Shaoqin telah gagal total. Peristiwa hari ini akan menyebar ke dunia luar, dan Sekte Wushen dan Sekte Bintang Surgawi akan berada dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Sebagai pemimpin rencana ini, Yuan Shaoqin tidak hanya akan dicari oleh dunia luar, tetapi dia mungkin juga akan ditangkap dan dihukum dalam Sekte Wushen. Semuanya sudah berakhir. Saat Yuan Shaoqin melarikan diri, dia merasa sangat putus asa. Rencananya hari ini bisa saja dijalankan dengan sempurna, tapi ia tak pernah menyangka seorang pemuda yang tampak biasa saja bisa menghancurkan seluruh rencananya seorang diri. Yang paling ironis adalah bahwa situasi kematian yang tak terelakkan yang dibicarakan Yuan Shaoqin kini telah menimpa kepalanya sendiri. Tetapi apapun yang terjadi selanjutnya, kita harus bertahan hidup sekarang. Selama dia dapat melarikan diri dari lembah abadi yang jatuh hari ini, Yuan Shaoqin yakin bahwa dia dapat terhindar dari penangkapan oleh dunia luar. Adapun hukuman dalam Sekte Wushen, tidak peduli seberapa beratnya, itu tidak akan mengancam nyawanya. Bagaimanapun juga, dia adalah kardinal hitam dari Sekte Wushen dan memiliki status yang sangat tinggi. Memikirkan hal ini, sosok tersembunyi Yuan Shaoqin terbang semakin cepat di udara. Tak lama kemudian, ia pun tiba di tepi lembah abadi yang runtuh, dan di depannya terdapat jurang yang telah diledakkan Fang Yu dengan pukulannya. Yuan Shaoqin hendak bergegas maju dan meninggalkan tempat ini. Tetapi pada saat ini, angin sejuk bertiup di depanku. Fang Yu muncul di depannya dengan senyuman di wajahnya. Telah menemukan. Saat dia melihat Fang Yu, Yuan Shaoqin merasa jantungnya akan meledak. Dia jelas menyembunyikan auranya sepenuhnya dan hampir tidak terlihat di udara. Bagaimana Fang Yu bisa menemukannya? Namun Yuan Shaoqin cepat pulih. Dia sekarang telah berubah menjadi ratusan gumpalan gas hitam, dan Fang Yu tidak dapat menghentikannya bahkan jika dia mau. Selama jejak udara hitam keluar, dia akan terselamatkan. Memikirkan hal ini, Yuan Shaoqin menjadi lebih tenang dan terus berlari maju. Boom! Pada saat ini, tubuh Fang Yu tiba-tiba mengeluarkan semburan energi sejati berwarna merah terang. Energi sejati ini menyebar ke segala arah dengan tubuh Fang Yu sebagai pusatnya. Meskipun gas hitam yang diubah Yuan Shaoqin jumlahnya sangat besar, tidak ada cara untuk bersembunyi darinya. Gas hitam yang tersentuh ki sejati Fang Yu langsung menguap. Ah! Ratapan menyakitkan Yuan Shaoqin terdengar di udara. Segera, tubuh asli Yuan Shaoqin muncul di udara. Kali ini, kau tak bisa membelah dirimu lagi, kan? Suara acuh tak acuh Fang Yu mencapai telinga Yuan Shaoqin. Yuan Shaoqin menoleh dengan ekspresi ngeri di wajahnya, hanya untuk melihat sebuah tinju yang bersinar dengan cahaya kemasan datang ke arahnya. Boom! Kepala Yuan Shaoqin meledak seketika, dan darah berceceran di udara. Fang Yu memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tatapannya acuh tak acuh. Sepertinya, semuanya baik-baik saja. Setelah 8 pria berjubah ungu terbunuh, formasi pengorbanan darah berhenti berfungsi sepenuhnya. Para prajurit di lembah juga berhenti mati secara tiba-tiba dan aneh. Para prajurit yang selamat semuanya punya firasat bahwa mereka selamat dari musibah. Pikiran mereka yang tegang menjadi rileks dan mereka duduk di tanah. Situasi sebelumnya sungguh menyesakan. Tidak seorang pun tahu apakah mereka akan menjadi orang berikutnya yang meninggal mendadak. Livia bersandar lemah pada batang pohon. Dia melirik Diana dan mendapati mata Diana terpejam dan dia tampak pingsan. Dia melihat ke tempat lain dan hanya melihat mayat-mayat tergeletak di tanah yang darah dan jiwanya telah terkuras. Ada kurang dari 100 prajurit yang masih hidup di lembah abadi yang jatuh. Lebih dari 300 prajurit, sebagian besarnya hilang. Sebelum memasuki lembah, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa mereka akan menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Di antara tim pelatihan yang dikirim oleh lebih dari 20 sekte, mungkin hanya 10 tim sekte yang dapat meninggalkan lembah abadi yang jatuh. Kehilangan yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelatihan adalah anggota inti setiap sekte. Meninggalnya anggota inti ini merupakan pukulan telak bagi sebuah sekte. Banyak prajurit yang selamat tampak sedih. Meskipun mereka selamat, rekan-rekan pengikut mereka tidak seberuntung itu. Sebelum memasuki lembah abadi yang jatuh, para pengikut dari berbagai sekte penuh dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan tentang pengalaman ini. Banyak orang yang meninggal tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari peringatan kematiannya. Boom! Tepat saat semua orang di dekatnya sedang berduka, seorang guru menendang batu di dekatnya dan menyebabkannya meledak. Mereka semua mati, semuanya mati. Matanya merah dan wajahnya pucat pasi. Sekte Wushen, Sekte Bintang Surgawi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, dan kau tidak akan pernah masuk neraka. Sang guru berteriak histeris ke arah langit, tampak seperti orang gila. Melihat penampilannya, para prajurit di sekitarnya memiliki simpati di mata mereka selain kesedihan. Hanya sesepuh yang memimpin tim itu yang selamat, dan semua muridnya tewas.
Kebanyakan orang tidak sanggup menanggung pukulan semacam ini. Melihat ekspresi gila dari guru tersebut, Livia tiba-tiba teringat sesuatu dan jantungnya berdebar kencang. Dalam kekacauan sebelumnya, dia dan Diana benar-benar terpisah dari murid-murid Istana Frost lainnya. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Tolong jangan biarkan apapun terjadi. Wajah Livia memucat dan dia melihat sekelilingnya, mencoba mencari kakak-kakak senior dan juniornya. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di depannya. Itu Fang Yu. Fang Yu menatap Diana yang tak sadarkan diri, mengernyit sedikit, lalu melangkah maju. Dia meraih tangan Diana dan menggunakan ki sejatinya untuk memeriksa kondisi tubuh Diana. Energi vital dalam meridian tidak teratur, dan saya menderita beberapa cedera internal, tetapi tidak serius. Fang Yu menggunakan ki sejatinya untuk membersihkan meridian Diana dan memperbaiki luka di tubuhnya dengan cara yang sederhana. Fang Yu, apa kabar guru? Livia bertanya. Itu bukan masalah besar, kata Fang Yu. Begitu dia selesai berbicara, bulu mata Diana sedikit bergetar dan dia segera membuka matanya. Ketika dia melihat Fang Yu berdiri di depannya, dia tahu bahwa masalah itu telah diselesaikan dengan memuaskan. Guru, Livia merentangkan tangannya untuk memeluk Diana dan membenamkan kepalanya di pelukan Diana. Diana menepuk bahu Livia, menatap Fang Yu di depannya, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, saudara Yu." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara. Tetapi saat ini, dia menyadari banyak mata di sekitarnya tertuju padanya. "Nama saya Liu Mo. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya." Pemimpin Sekte Po Feng, Liu Mo, yang berada di tingkat kehormatan bela diri, berjalan keluar, memberi hormat kepada Fang Yu, dan membungkuk. Beberapa murid Sekte Po Feng yang masih hidup mengikuti Liu Mo dan juga membungkuk pada Fang Yu untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Tindakan Liu Mo juga mengilhami sebagian besar prajurit yang hadir untuk berdiri dan berterima kasih kepada Fang Yu. "Saya Lu Xing dari Sekte Gajah Emas. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Saya Wang Dong dari Sekte Jiang Liu. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Saya dari Changbai Men." Suara rasa terima kasih terdengar di sekitar Fang Yu. Puluhan prajurit membungkuk dan memberi hormat kepada Fang Yu. Mereka semua tahu bahwa jika Fang Yu tidak mengambil tindakan, tidak seorang pun dari mereka akan mampu meninggalkan lembah abadi yang jatuh hidup-hidup hari ini. Monster itu sendiri sudah cukup untuk memakan mereka semua hidup-hidup. Fang Yu tidak bereaksi. Lagi pula, menyelamatkan orang-orang ini hanya masalah kenyamanan. "Guru." Pada saat ini, sekelompok murid perempuan berlari ke depan. Wajah Diana berubah dan dia memandang sekelompok murid perempuan. Hal pertama yang dilakukannya adalah menghitung jumlahnya. 12, 13, 14. Satu orang hilang. Hati Diana hancur. Namun saat itu, seorang murid perempuan bertubuh mumil berjalan keluar dari belakang sekelompok murid perempuan. Totalnya ada 15 orang, tidak ada satupun yang hilang. Diana menghela napas lega dan ekspresinya menjadi rileks. Ketakutan terburuknya tidak terjadi. Beruntung sekali. Para murid perempuan berjalan ke sisi Diana. Mereka semua mengalami luka-luka di tubuh, namun luka-luka tersebut hanya luka dangkal. Banyak luka-luka itu disebabkan oleh pertarungan mereka sebelumnya dengan pengikut Sekte Goshaok. Para prajurit di sekitar semuanya menatap Fang Yu, keterkejutan masih terlihat di mata mereka. Pria ini belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi kekuatannya sangat besar. Siapa sebenarnya orang ini? Mungkinkah dia seorang jenius dari keluarga seni bela diri? Bolehkah saya bertanya nama Anda, rekan Tao? Liu mau bertanya. Fang Yu. Fang Yu menjawab. Fang Yu, rekan Dao Fang, seorang pahlawan sejati dilahirkan muda. Liu Mo berkata dengan emosi. Pada saat ini, di pinggiran kelompok prajurit ini, ada sepasang mata yang menatap Diana dan murid-murid di sampingnya. Bab 279. Terobosan berkelanjutan. Itu adalah pemimpin Sekte Goshaok, Pang Tong. Di belakang Pang Tong, hanya ada 5 murid yang tersisa, dan 8 murid lainnya telah tewas dalam kekacauan sebelumnya. Beberapa murid ditelan oleh monster, dan beberapa lainnya darah dan jiwanya terkuras. Melihat banyak murid di sekitar Diana, mata Pang Tong memerah. Mengapa Istana Frost tidak kehilangan seorang pun muridnya, sedangkan Sekte Goshaok kehilangan sebagian besar muridnya? Hos, jika Fang Yu mengambil tindakan lebih awal, tidak ada satupun murid Sekte Changying yang akan mati. Saat ini, Fang Yu merasakan tatapan Pang Tong dan menoleh ke arah Pang Tong. Wajah Pang Tong berubah sedikit dan dia segera mengalihkan pandangannya. "Kamu nampaknya sedikit tidak puas denganku?" Fang Yu bertanya. Semua prajurit memandang Pang Tong. Bajingan itu lagi. Wajah Livia langsung berubah buruk saat dia melihat Pang Tong. Dia berteriak, "Hei, Fang Yu menyelamatkan hidupmu, dan kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih." Mendengar ini, Pang Tong mengepalkan tangannya, mengangkat kepalanya, menatap Livia, dan berteriak, "Aku masih harus berterima kasih padanya. 8 muridku telah tewas. Memangnya kenapa kalau 8 muridmu meninggal? Kalau Fang Yu tidak turun tangan, kau tidak akan bisa menyelamatkan satupun murid."
Livia tidak menyangka Pang Tong berani membantahnya, dan berkata dengan marah. Haha, aku tahu Fang Yu berasal dari Istana Frost milikmu. Dia hanya perlu melindungi orang-orang di Istana Frost milikmu. Sedangkan untuk kehidupan kita semua, dia sama sekali tidak peduli. Pang Tong kehilangan keseimbangan dan berteriak, jika dia bertindak lebih awal, apakah banyak dari kita yang akan mati? Melihat penampilan Pang Tong, wajah para prajurit di sekitarnya sedikit berubah dan alis mereka berkerut. Pang Tong ini sungguh tidak tahu berterima kasih. Terlepas dari benar atau tidaknya hal ini, dia tidak mempunyai alasan untuk memeras Fang Yu secara moral. Jika keselamatan diri sendiri tidak terjamin, siapakah yang akan peduli dengan kehidupan orang lain? Jika Fang Yu tidak mengambil tindakan untuk membunuh monster itu dan orang-orang dari Sekte Wushen, tidak ada seorang pun yang hadir akan selamat. Pang Tong tidak hanya tidak berterima kasih kepada Fang Yu, tetapi dia juga menyalahkan Fang Yu karena tidak mengambil tindakan lebih awal. Gagal menyelamatkan semua orang di Sekte Goshoknya. Ini sungguh tidak dapat diterima. Tuan Pang, saya bisa mengerti perasaan Anda, tetapi kebanyakan dari kami di sini seperti Anda. Kami semua sangat sedih, dan tidak seorang pun ingin menerima hasil seperti itu. Namun faktanya adalah bahwa saudara Fang telah menyelamatkan kita semua. Pada saat ini, Liu mau berbicara. Itu tugasmu untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Pang Tong berkata dengan kasar sambil berbalik dan pergi. Bajingan tak berperasaan ini awalnya ingin mencelakai Istana Frost kita, dan sekarang setelah kita menyelamatkan hidupnya, dia bersikap seolah-olah kita berutang sesuatu padanya. Aku sangat marah. Kenapa dia tidak mati saja? Livia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Oh, apakah dia pernah menyerangmu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak lama setelah kami keluar dari hutan, bajingan ini muncul, dan, jika guru tidak menghabiskan begitu banyak energi untuk melawannya sebelumnya, dia tidak akan terluka dan pingsan sekarang. Livia memberitahu mereka tentang apa yang telah dilakukan Pang Tong kepada mereka sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Livia, Fang Yu berbalik dan menatap Pang Tong yang pergi. Boom! Pang Tong segera merasakan suatu kekuatan besar menekan bahunya. Untuk sesaat dia tidak dapat berdiri diam. Lututnya tertekuk dan dia terjatuh ke tanah. Kekuatan besar ini memutar tubuhnya, menghadap Fang Yu, Diana dan yang lainnya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pang Tong berteriak dengan kengerian di matanya. Dia ingin berdiri, tetapi ditahan oleh kekuatan besar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kau tak perlu berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan hidupmu. Aku tidak bermaksud menyelamatkanmu sejak awal. Fang Yu berkata dengan tenang. Tapi kamu harus meminta maaf kepada mereka. Pang Tong tampak tidak senang dan berteriak, mengapa saya harus meminta maaf kepada mereka? Saya tidak melakukan apapun kepada mereka. Fang Yu berkata tanpa ekspresi, kamu hanya perlu meminta maaf, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pang Tong merasa sangat sedih saat dia berlutut untuk meminta maaf di bawah tatapan banyak prajurit. Rekan-rekan Taois, pria ini mengandalkan kekuatannya yang dahsyat untuk memaksa saya meminta maaf kepada para wanita itu. Langit dan bumi dapat menjadi saksi bahwa saya tidak pernah melakukan apapun kepada mereka. Pang Tong mendapat suatu ide dan berteriak kepada para prajurit di sekitarnya. Dengan begitu banyak prajurit yang hadir, dia tidak percaya Fang Yu berani melakukan sesuatu yang keterlaluan padanya. Yang harus kita lakukan adalah membangkitkan emosi para pejuang ini. Namun berbeda dengan apa yang dipikirkan Pang Tong. Tidak ada seorang pejuang pun yang berani membelanya, termasuk beberapa teman yang dikenalnya baik. Rekan-rekan Taois, wajah Pang Tong berubah dan dia ingin mengatakan sesuatu. Boom! Pada saat itu, ada suatu kekuatan besar yang menekan kepalanya dengan kuat, memaksanya untuk bersujud. Kesempatan terakhir, minta maaf. Nada bicara Fang Yu tidak asin ataupun hambar, tetapi tatapannya dingin. Pang Tong masih ingin melawan, tetapi saat ia bertemu mata dengan Fang Yu, rasa dingin menjalar di hatinya. Akal sehat mengatakan kepadanya bahwa jika dia terus menghadapi Fang Yu, hasilnya akan lebih buruk. Pang Tong menahan rasa frustrasinya dan mengucapkan beberapa patah kata, maafkan aku. Kepada siapa kamu ingin meminta maaf? Fang Yu bertanya lagi. Pang Tong menatap Diana dengan ekspresi tidak senang, dan berkata, Tuan Istana Diana, saya salah sebelumnya. Saya minta maaf. Mengjilat, kata Fang Yu. Pang Tong mengertakkan gigi dan bersujud pada Diana. Dia merasa amat terhina dan marah. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia melihat kekuatan Fang Yu. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawannya. Dia akan membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat ke Istana Frost di masa depan. Mata Pang Tong sangat tajam. Setelah membungkuk, dia sedikit menahan ekspresi kesalnya dan mengangkat kepalanya. Tetapi saat ini, dia hanya merasakan sakit di perutnya. Engah. Mata Pang Tong melotot, dan dia merasakan seluruh meridian di tubuhnya hancur pada saat itu. Dia meludahkan seteguk besar darah, terlempar mundur puluhan meter, dan berguling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Saat ini, Pang Tong pingsan. Guru. Kelima murid Sekte Goshaok yang selamat bergegas maju. Tuanmu mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur, jadi rawatlah dia baik-baik, kata Fang Yu. Kelima murid itu ketakutan. Mereka mengangkat Pang Tong yang tak sadarkan diri dan melarikan diri. Terjadi keheningan di mana-mana.
Ketika Pang Tong dan Fang Yu saling berhadapan, tidak seorang pun yang berani berbicara. Tidak ada orang bodoh di antara mereka. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, siapa yang berani menentang Fang Yu? Hanya orang yang tidak punya otak seperti Pang Tong yang berani melakukan hal ini. Akhir hidupnya yang tragis juga membuktikan kebenaran bahwa kekuatan dihormati di dunia seni bela diri. Setelah meninggalkan lembah abadi yang jatuh, Fang Yu mengikuti Diana kembali ke Istana Beku. Apa yang terjadi di lembah abadi yang jatuh pasti akan menimbulkan kehebohan di komunitas seni bela diri Huaibei. Dalam perjalanan pulang, Diana berbicara. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar masalah sederhana tentang sejumlah besar prajurit yang terbunuh atau terluka. Ini mungkin secara langsung memengaruhi seluruh pola dunia seni bela diri Huaibei. Sekte-sekte bela diri besar, yang sudah mengalami kemunduran, mungkin akan semakin layu setelah hari ini. Di masa depan, dunia seni bela diri Huaibei akan sepenuhnya didominasi oleh keluarga seni bela diri tersebut. Namun, tidak peduli siapa yang memimpin, itu tidak menjadi masalah bagi Diana. Selama Frost Palace tidak terpengaruh, semuanya akan baik-baik saja. Sial, aku lupa menyelesaikan masalah dengan lelaki tua dari gerbang bintang surgawi. Masalah ini ada hubungannya dengan dia. Fang Yu yang sedang berjalan tiba-tiba menepuk kepalanya sambil berkata dengan kesal. Tidak masalah, jika kita tidak pergi, yang lain akan pergi mencari sekte bintang surgawi. Kata Diana. Sebenarnya, kita masih harus menyelesaikan masalah ini. Orang tua itu dan kedua orang tuanya semuanya terluka parah karena aku. Kata Fang Yu. Apakah Anda sudah bertemu dengan Guru Zheng? Diana bertanya dengan heran. Ya, di depan gua di luar lembah abadi yang jatuh. Fang Yu menjawab. Gua? Diana tampak bingung. Fang Yu lalu menceritakan kepadanya apa yang terjadi di gua di luar lembah abadi yang jatuh. Ini kristal kultivasi. Fang Yu mengeluarkan kristal seukuran kepalan tangan dengan cahaya biru dari tas penyimpanan. Livia, yang berdiri di dekatnya, melihat kristal itu dan berseru, indah sekali. Jika dijual sebagai permata, harganya pasti akan tinggi. Diana melirik Livia, matanya penuh peringatan. Livia segera menutup mulutnya. Itu benar. Fang Yu teringat sesuatu dan mengeluarkan cincin halus dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Diana. Aku akan memberimu cincin ini. Ini adalah senjata sihir ofensif yang cukup bagus. Kata Fang Yu. Senjata ajaib. Diana memandang cincin emas kuno itu, yang terlihat biasa saja. Ya, cincin ini sebenarnya sangat cocok digunakan oleh wanita, karena untuk mengaktifkannya, ia perlu menyerap energi yin yang unik dari wanita. Kata Fang Yu. Diana mengambil cincin itu, menatapnya dengan saksama beberapa saat, mengangguk, dan berkata lembut, terima kasih, Saudara Yu. Livia yang berdiri di samping, melihat ekspresi Diana dan merasa marah. Semakin dia memperhatikan kedua orang ini, semakin terasa ada yang salah. Bahkan cincinnya pun diberikan. Kalau keadaan terus seperti ini, majikannya yang paling dicintai mungkin benar-benar diculik. Kita harus menemukan cara untuk memisahkan mereka berdua. Livia menatap Fang Yu dan berpikir keras. Setelah tiba di Istana Frost, Fang Yu menemukan ruangan yang tenang. Dia ingin memurnikan kristal kultivasi milik kultivator penyeberangan kesengsaraan di sini. Duduk bermeditasi di lantai ruangan, Fang Yu menatap kristal kultivasi di tangannya, matanya bersinar. Energi spiritual berkekuatan tinggi yang terkandung di dalamnya, meskipun kuantitasnya tidak dapat dibandingkan dengan urat spiritual, kualitasnya lebih tinggi dari urat spiritual. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan hidup seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan yang telah berlatih selama lebih dari 2000 tahun. Fang Yu meletakkan tangannya di atas kristal kultivasinya, mempraktikkan mantra, dan mulai memurnikannya. Helai demi helai energi spiritual berintensitas tinggi mengalir ke tubuh Fang Yu, beredar melalui meridiannya selama beberapa siklus, dan akhirnya bergabung ke dalam dantian yang luas. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasi Fang Yu juga terus meningkat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. 9 hari kemudian, Fang Yu membuka matanya. Pada saat ini, kristal kultivasi di tangannya telah sepenuhnya kehilangan kilaunya dan berubah menjadi sepotong batu sisa. Fang Yu mengerahkan sedikit tenaga di tangannya, dan kristal itu berubah menjadi tumpukan bubuk. Fang Yu berdiri, meregangkan tubuh, dan merasa segar kembali. Selama 9 hari ini, ia berhasil menembus 10 level secara berturut-turut. Saat ini, kultivasinya telah mencapai tingkat 9.965 tahap pemurnian Qi. 35 lantai, hanya tersisa 35 lantai. Mata Fang Yu tampak bersemangat. Setelah meninggalkan ruangan, Fang Yu merasa lapar dan haus dan bersiap untuk mencari sesuatu untuk dimakan dan diminum. Sambil berjalan, dia mengeluarkan telepon genggamnya dari tas penyimpanannya. Ketika dia menyalakan teleponnya, dia melihat beberapa panggilan tak terjawab dan sebuah pesan teks. Pesan teks tersebut dikirim oleh Luan dan hanya berisi beberapa kata. Saya telah menemukan keberadaan orang itu. Segera hubungi saya setelah melihat informasinya. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi tajam. Pewaris Istana Ziyan akhirnya muncul. Bab 280,
latar belakang kultus Wushen. Fang Yu segera menelepon Luan. Di mana orang itu sekarang? Fang Yu bertanya segera setelah panggilan tersambung. Anda terlambat 3 hari, dan orang itu menghilang lagi. Luan menjawab. Pesan yang dikirim Luan kepada Fang Yu memang diterima 3 hari yang lalu. Tetapi Fang Yu sedang memurnikan kristal kultivasi pada waktu itu dan tidak punya waktu untuk mengurusnya. Hilang lagi. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Setelah membunuh 34 orang berturut-turut, pria ini tetap diam selama lebih dari seminggu hingga 3 hari yang lalu ketika dia mencoba membunuh lagi. Kali ini, seorang pejalan kaki melihatnya melakukan kejahatan dan segera menelepon polisi. Polisi Nandu dan Asosiasi Bela Diri merespons dengan sangat cepat dan segera mengirim orang ke tempat kejadian. Saat mereka tiba di tempat kejadian, pria itu belum pergi. Setelah mengatakan ini, Luan berhenti sejenak. Karena sudah banyak orang yang datang ke tempat kejadian, mengapa mereka tidak menangkapnya? Fang Yu bertanya. Semua orang yang tiba di tempat kejadian terbunuh, termasuk 2 orang ahli bela diri yang dikirim oleh Asosiasi Bela Diri. Mereka semua dibakar menjadi abu oleh pria berkobar api ungu itu. Luan berkata dengan nada ngeri. Ketika mengenang mayat-mayat hangus yang pernah dilihatnya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dalam operasi penangkapan ini, polisi mengerahkan 3 tim yang berjumlah 15 orang, dan Ikatan Pencaksilat mengerahkan 2 orang pendekar bela diri dan 4 orang pendekar setengah langkah. Totalnya 21 orang, semuanya meninggal di tempat, bahkan tanpa sempat meminta dukungan. Setelah kejadian ini, baik Asosiasi Seni Bela Diri maupun Kepolisian Nandu sangat marah dan langsung mengeluarkan perintah pencarian, yang menawarkan hadiah bagi orang ini di seluruh Tiongkok. Setelah mendengarkan kata-kata Luan, Fang Yu terdiam. Ketika seseorang melakukan sesuatu, ia harus memiliki tujuan. Mengapa pewaris Istana Xian ini terus membunuh orang tanpa mempedulikan risikonya? Namun, kami tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Kali ini, setidaknya kami memiliki pemahaman tentang penampilan dan karakteristik fisik orang ini, tambah Luan. Penampilan dan ciri fisik, mata Fang Yu berbinar. Dengan 2 informasi ini, akan lebih mudah baginya untuk menemukan orang ini. Ya, kali ini rekaman video pengawasan akhirnya menangkap gambar yang lebih jelas. Aku bisa mengirimkan rekaman video itu kepadamu. Tapi, orang ini mungkin sudah meninggalkan Nandu. Kata Luan. Setelah tragedi hari itu, seluruh Nandu bersiaga. Polisi dikerahkan dengan kekuatan penuh, dan Persatuan Bela Diri juga mengirimkan puluhan prajurit untuk mencari keberadaan orang tersebut di seluruh Nandu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka menggali dalam-dalam ke dalam tanah. Namun sayang, meski dilakukan pencarian secara intensif, keberadaan orang tersebut tetap tidak ditemukan. Kamu sudah tahu penampilannya, mengapa kamu tidak bisa memastikan identitasnya? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Polisi Nandu telah melakukan perbandingan wajah di semua sistem data China dan tidak menemukan individu yang wajahnya lebih dari 50% mirip dengan wajah dalam video. Artinya, orang tersebut tidak ada. Ada kemungkinan besar pula bahwa wajah dalam video tersebut bukanlah wajah aslinya. Kata Luan. Samaran? Fang Yu mengerutkan kening lebih erat dan berkata, kirimkan videonya kepadaku agar aku bisa melihatnya. Tidak lama setelah menutup telepon, Luan mengirim video pengawasan berdurasi lebih dari 1 menit 30 detik. Setelah membuka video, Fang Yu melihat seorang pemuda kurus berdiri di tengah video. Dia berpakaian sangat kasual dan tidak tampak seperti seorang pejuang, tetapi lebih seperti mahasiswa biasa. Fang Yu menatap wajahnya dengan mata dingin. Video ini memiliki definisi sangat tinggi, dan Fang Yu dapat melihat dengan jelas penampilan orang-orang dalam video. Cukup biasa, tidak ada bedanya dengan orang yang lewat di jalan. Namun ada satu hal yang menonjol. Dari apa yang bisa kita lihat dalam video, mata orang ini sepenuhnya hitam, tidak ada bagian putih. Persis sama seperti Somer yang kerasukan pada awalnya. Setelah melihat mata hitam pekat orang ini, Fang Yu dapat 100% yakin bahwa orang ini dirasuki oleh jiwa sisa-sisa Istana Xian. Orang yang merasuki orang ini pasti salah satu saudara dari sekte yang sama yang disebutkan Somer di awal, kan? Fang Yu berpikir dalam hati, tatapannya menjadi semakin dingin. Di mana dia bersembunyi? Jika dia bisa menangkap orang ini, Fang Yu pasti bisa belajar darinya tentang apa yang disebut rencana kebangkitan Istana Xian. Namun, jika seorang kultivator dengan kekuatan yang cukup besar sengaja ingin bersembunyi, sangat sulit untuk menemukannya. Fang Yu melewatkan kesempatan bagus. Untuk saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Pria ini mengambil risiko besar untuk membunuh banyak orang secara berturut-turut. Dia pasti punya tujuannya sendiri dan tidak akan berhenti di situ. Lain kali, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Fang Yu memasukkan kembali telepon genggamnya ke dalam ikat pinggangnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Fang Yu melakukan tur keliling Istana Frost dan bertemu banyak murid perempuan. Ketika para murid ini melihat Fang Yu, mata mereka sedikit aneh, tetapi juga penuh rasa ingin tahu. Istana Frost hanya menerima pengikut perempuan, dan jarang memperbolehkan laki-laki memasuki istana.
Bagi banyak pengikut, sejak bergabung dengan Frost Palace, mereka belum pernah melihat seorang pun di Frost Palace. Selain itu, mereka juga mendengar dari para saudari yang telah kembali dari pelatihan bahwa pria ini memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan guru mereka. Di bawah tatapan berbagai orang, Fang Yu berjalan ke pintu kamar Diana. Di samping pintu berdiri seorang murid perempuan yang cantik. Fang, murid perempuan ini adalah anggota tim pelatihan, jadi dia secara alami mengenali Fang Yu. Tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana cara memanggil Fang Yu. Panggil saja aku Fang Yu. Fang Yu menjawab. Tuan Fang, guru sedang bermeditasi di sana. Jika Anda perlu segera menemuinya. Tentu saja, murid perempuan itu tidak berani memanggil nama Fang Yu secara langsung, jadi dia berkata dengan hormat. Boom. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu di belakang didorong terbuka. Diana, mengenakan jubah putih, berjalan keluar ruangan. Menguasai, murid perempuan itu segera menundukkan kepalanya dan memberi hormat kepada Diana. Kakak Yu, kamu keluar. Diana berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, aku tidak pernah menyendiri sebelumnya. Apakah ada yang bisa aku makan? Fang Yu bertanya, merasa sangat lapar. Diana tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, ikutlah denganku. Berjalan di belakang Diana, Fang Yu menyadari bahwa rambut birunya tampak jauh lebih pendek. Rambutnya semula mencapai pinggang, tetapi sekarang hanya mencapai bahunya. Apakah kamu sudah memotong rambutmu? Fang Yu bertanya sambil berjalan di samping Diana. Ya, bukankah sebelumnya kamu mengatakan kalau rambut panjang itu tidak baik? Diana menatap Fang Yu dan berkata. Saat itu saya hanya mengajukan pertanyaan hipotetis. Anda tidak perlu menganggapnya serius. Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata. Kak Nayu, menurutmu rambut pendekku bagus enggak? Diana mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan nada main-main. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi melirik tubuh Diana. Pengamatan serius semacam ini membuat Diana merasa bingung, dan wajahnya memerah. Setelah beberapa detik, Fang Yu mendesar ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Wajah Diana sedikit berubah dan hatinya hancur. Jangan salah paham, aku hanya menyesali betapa cepatnya waktu berlalu. Fang Yu berkata, tidak masalah apakah rambutmu panjang atau pendek, itu terlihat bagus padamu. Diana menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Diana membawa Fang Yu ke tempat makan Istana Frost, tempat para pengikut Istana Frost makan. Fang Yu duduk di meja makan dengan sepiring kentang kukus dan ubi jalar di depannya. Apakah kamu biasanya makan makanan ini? Fang Yu bertanya sambil menatap Diana di depannya. Diana mengangguk pelan dan berkata, ya, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh generasi guru. Aturan ini perlu diubah. Fang Yu menghela napas, mengambil ubi jalar dan mulai makan. Dia begitu lapar, alangkah baiknya jika ada sesuatu untuk dimakan. Diana duduk berhadapan dengan Fang Yu dan menatap Fang Yu dengan tenang. Fang Yu sedang makan ubi jalar ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, bagaimana kabar Sekte Bintang Surgawi dan Sekte Wushen? Setelah hari itu, semua sekte besar di Huaibei mengirim perwakilan untuk menyatukan dan menghancurkan Sekte Bintang Surgawi. Diana berkata dengan sedikit amarah di matanya, alasan mengapa pemimpin Sekte Bintang Surgawi bekerja sama dengan Sekte Wushen hanya untuk merampas tas penyimpanan para prajurit demi keuntungan. Bagaimana kabar orang tua ini? Fang Yu bertanya. Konon katanya dia dipukuli sampai mati oleh wakil-wakil sekte yang marah itu. Kata Diana. Bagus sekali. Fang Yu berkomentar. Dia mengira bahwa asosiasi seni bela diri dapat menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa asosiasi seni bela diri tidak berani menghentikan perwakilan sekte besar yang sangat marah. Diana menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Bagaimana dengan kultus Wushen? Bagaimana cara menghadapinya? Fang Yu bertanya. Diana mengerutkan kening dan berkata, mengenai Sekte Wushen. Asosiasi bela diri mengatakan mereka akan melakukan penyelidikan mendalam, tetapi belum ada tindak lanjut. Sikap asosiasi seni bela diri Huaibei terhadap Sekte Wushen agak aneh. Yuan Shaoqin adalah kardinal hitam di Sekte Wushen. Dia memiliki status yang sangat tinggi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu tokoh inti Sekte Wushen. Dengan dia sebagai pemimpinnya, pembunuhan brutal terhadap para prajurit merupakan kejahatan yang cukup untuk sepenuhnya mendefinisikan kultus Wushen sebagai sekte jahat. Namun, Asosiasi Bela Diri Huaibei belum membuat keputusan, dan hanya menjelaskan kepada sekte-sekte besar yang marah. Belum dapat dipastikan apakah masalah lembah abadi yang jatuh adalah perilaku pribadi Yuan Shaoqin atau pekerjaan seluruh gereja. Diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam sebelum keputusan dapat dibuat. Sekarang sudah 9 hari sejak kejadian, dan Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei masih belum mengambil tindakan apapun. Tampaknya kultus Wushen memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan mereka dapat menyangkal adanya hubungan dengan hal semacam itu. Kata Fang Yu. 3000 tahun yang lalu, jika seseorang berani melakukan hal yang sama seperti Yuan Shaoqin, sekte, keluarga, dan bahkan teman baiknya akan terlibat. Insiden di lembah abadi yang jatuh memiliki dampak yang besar. Jika Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei tidak melakukan apapun, semua sekte besar akan secara spontan bersatu untuk menyerang kultus Dewa Penyihir. Kata Diana. Pada saat ini,
Seorang murid perempuan berlari ke depan dan berkata kepada Diana dengan ekspresi buruk di wajahnya, "Guru, pria itu ada di sini lagi." Bersambung.